Tapi karena memang buat di jalan doang modalnya, nggak cukup buat bagi-bagi, akhirnya terasa kurang afdol, kurang nyaman. Bahkan bisa lebih daripada itu. Itu baru kampung yang kampung halaman sifat duniawiyah, lahiriah. Ini kita akan kembali kepada Allah, akan berpulang kepada rahmatnya Allah dengan membawa berbagai macam bekal yang sudah dipersiapkan selama kita masih, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini oleh Guru Agung Pangarasa Abah itu masing-masing ditanamkan, dijadikan media untuk meningkatkan nafas, untuk meningkatkan nafsu. Jangan terus sampai di amarah, paling tidak naik kepada lawamah. Apa itu lawamah? Sosok diri yang lebih cenderung kepada perkara yang baik walaupun ada jeleknya, gitu ya. Jadi ada kadang dia berbuat baik, ada dia kadang berbuat jelek. Ada lagi mulhimah. Apa itu mulhimah? Diri yang punya kepahaman, diri yang sudah mulai dibimbing oleh Allah, diri yang sudah mendapatkan taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu naik lagi dia kepada yang tingkat berikutnya setelah mulhimah, mutmainnah. Nah, mutmainnah itu diri yang sudah tenang. Makanya setelan mutmainnah itu adalah mardiyah, radiyah. Mardiyah orang yang ridho, radiyah karena mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu. Jadi kalau kita pengen dapat ridho Allah, maka ridho dululah diri kita. Maka munajat yang sering kita panjatkan kepada Allah dalam sebuah doa, ilahi anta maksudi waridho kamat lu bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi kalau kita minta kepada Allah untuk bisa mendapatkan ridhonya, maka latihlah dan biasakanlah kita untuk bisa ridho atas apa yang sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang menjadi pandemik di akhir zaman saat ini. Termasuk di dalamnya ada wabah taun akhir zaman yang sekarang kita alami saat ini. Ini adalah salah satu media. Bersyukur kita kepada Allah, dengan cara inilah Allah ingin membersihkan makhluk yang namanya manusia. Allah ingin membersihkan makhluk yang namanya mereka orang-orang yang ingin bertakwa, yang ingin bisa selamat di dunia dan akhirat. Asalkan ridho tadi. Kalau dia sudah mardiyah, maka sudah pasti radiyah. Nah, untuk sampai kepada mardiyah radiyah, maka bangunlah yang namanya mutmainnah, tenang dalam diri. Nah, orang yang mutmainnah itu ketika dia berada di satu masa, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan lapang, dia tidak akan mengurangi rasa cintanya kepada Allah, dan dia tidak akan mengurangi ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah justru akan lebih meningkatkan nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat kaum muslimin wal muslimat hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ini semua sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya wabah taun akhir zaman bukan hanya terjadi di masa kita sekarang, justru sudah pernah terjadi di masa-masa yang lalu. Bahkan kalau kita lihat di dalam manqobahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirra nurani, di bulan Safar kan, wabah tahun yang di sana begitu dahsyat. Kena pagi, mati sore. Dari satu hari itu bisa berapa ratus orang, bisa berapa ribu orang yang meninggal. Nah, di masa kita sekarang masih sayang Allah. Kena siang, kena pagi, sore, begitu ada proses yang dia kerjakan, syariat yang dia lakukan, baik daripada protokolnya, baik daripada prokesnya, atau baik daripada ikhtiar usaha untuk berobatnya, maka yang tadinya positif dia jadi negatif.
Yang tadinya ODP, PDP jadi sehat. Yang tadinya merasa dalam dirinya itu susah untuk bernapas, sedikit demi sedikit mulai bisa bernapas. Dan bahkan juga tidak sedikit, ada yang dari positif terus sampai meninggal dunia juga banyak ya, tidak sedikit, tetapi masih mending. Di masa kita sekarang tidak seperti hanya wabah tahun di masa yang lalu. Allah masih sayang sama kita. Maka kuncinya kembalilah kita kepada tuntunan dan bimbingan ajaran agama Allah. Kembalilah kita kepada pedoman hidup. Pedoman hidup kita adalah Al-Quran, Sunnah, dan hadis dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika kita dihadapi dalam satu masa apapun, maka kembalilah kepada panduan hidup kita, yaitu Al-Quran. Jadi kalau kita misalnya beli sebuah kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, itu pasti akan ada yang namanya buku panduan, ada keterangannya di situ. Misalnya ada tombol untuk lampu, ada tombol untuk klakson, ada alat untuk mengkontrol, ada sensor dan lain sebagainya. Begitu juga manusia diciptakan oleh Allah disertakan dengan buku panduannya, yaitu Al-Quran. Nah, salah satu diantaranya adalah di dalam Al-Quran surat An-Nasr. Ini ayat, ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, suratnya pendek, dan ini adalah salah satu surat yang ada di dalam juz amma, ya, yang sering dibaca setiap kali kita melaksanakan amalia tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, sungguh benar-benar telah ada, ya, jaa, telah disiapkan, telah ada oleh Allah. Nasrullahi wal fath, pertolongan dan kemenangan Allah. Jadi yang namanya Allah tuh sudah benar-benar, ya, safety banget lah pokoknya. Setiap ada perkara apapun sudah Allah persiapkan pertolongan dan kemenangan. Itu jaa nasrullahi wal fath, jaa fi'lun madi. Sungguh benar-benar telah ada pertolongan Allah dan kemenangan. Maka bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pertolongan dan kemenangan Allah yang sudah Allah siapkan, Allah sediakan buat kita? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'a, dan perhatikan, lihat, nas, manusia berbondong-bondong, fi dinillah, masuk mereka ke dalam tuntunan bimbingan ajaran agama Allah. Tuntunan bimbingan ajaran agama yang bisa menyelamatkan dirinya, yang bisa menyelamatkan kehidupannya, baik di dunia sampai dengan akhirat. Jadi kunci yang pertama, ketika Allah sudah sediakan pertolongan dan kemenangan, kembalilah kita kepada tuntunan ajaran agama Allah. Fi dinillahi afwaja. Apa itu fi dinillah? Ajaran agama Allah. Din, ya, tuntunan ajaran agama Allah. Di dalam agama, di dalam din, di dalam tuntunan ajaran tersebut ada yang namanya arkanuddin. Arkanuddin itu adalah rukun agama, rukun dalam ajaran. Jadi yang namanya rukun dalam ajaran, rukun dalam agama, kalau salah satu kita tinggal tidak kita kerjakan, maka perkara itu tidak akan jadi sah, bahkan jadi batal. Salat kalau nggak memenuhi rukun, maka batal salatnya. Salat Jumat, ya, ketika khatib menyampaikan rukun khutbah, ada satu rukun khutbah di antara yang 5 nggak kebaca, nggak sah itu. Kenapa? Karena itu masuk dalam rakaat sholat duhur. Jadi yang namanya sholat duhur 4 rakaat, ketika datang waktu sholat Jumat, sama nilainya 4 rakaat, walaupun sholatnya 2 rakaat, yang 2 rakaatnya lagi ada pada saat khutbah. Nah, ketika khutbah tersebut kita nggak dapatkan rukunnya, maka nggak sah kita sholat Jumatnya. Kenapa? Karena kurang rakaatnya. Gitu. Nah, apalagi ini kita beragama. Jangan sampai kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil fawailul lil musallin. Jangan sampai kita disebut sebagai pendusta dalam agama. Penista dalam agama. Jadi ternyata yang namanya pendusta-penista agama itu bukan orang di luaran sana, bisa dari orang dalam sendiri. Kriterianya udah jelas, ya.
menyia-nyiakan anak yatim miskin, ya. Dan yang paling dahsyatnya lagi di situ, yang paling bahayanya lagi di situ apa? Fasolli, apa namanya? Fawailul lil musallin. Mereka yang dalam keadaan sholat tapi sholatnya lalai, sholatnya ghaflah, sholatnya tidak menghadap kepada yang hak, tidak khusyuk. Makanya orang yang seperti itu adalah disebut pembohong, pendusta dalam agama. Makanya kata Allah kembali, ya waru'aitan nas saya dulu nabi dinillahi afwaja. Nah, rukun di dalam agama itu 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Itu rukun agama arkanuddin. Nah, rukun agama yang pertama di dalam iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada qada dan qadar, juga kepada hari akhir. Itu yang disebut dengan arkanul iman. Nah, terus yang keduanya ada Islam. Di Islam itu ada syahadatain, kesaksian kepada Allah, kesaksian kepada Rasulullah, salat, puasa, zakat, haji. Nah, yang terpenting lagi ihsannya ini. Ihsannya ini yaitu apa? Ruh yang bisa tersambung kepada yang menciptakannya. Walaupun secara basar dia tidak melihat Allah, tetapi dia bisa merasakan bahwasanya dia dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kita kembali, Guru Agung Pangarasa Abah Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, supaya kita bisa tergolong masuk kepada mereka orang-orang yang bertakwa, maka dimasukkanlah dulu kalimat takwa dalam diri kita. Kalimat la ilaha illallah yang masing-masing lafadznya itu ditanamkan dalam tiap-tiap latoib dari 7 latifah yang ada di dalam dada kita. La, ya, kita tarik la melewati 3 latoib di situ. Afa, nafsi, kolab. Itu kan wilayah nafs semua. Yang 7 nafs tadi. Afa, nafsi, kolab. Diangkatlah, dibelah, dibelek, dibuka. Tujuannya untuk apa? Takhalli. Takhalli, ya, mengeluarkan, membuka. La itu nafi, mengtiadakan. La. Lalu untuk apa dibuka? Tahalli, dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, diisi dengan yang baik-baik, diisi dengan perkara-perkara yang indah. Baru di situ akan ditajalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan pembuktian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya aplikasi daripada mereka yang masuk di wilayah waro'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, yaitu mereka yang banyak bertasbih dan beristighfar kepada Allah sebagai Rabbnya. Tasbih itu kalimatnya subhanallah, artinya maha suci Allah, berarti memuji Allah atas sifatnya. Wastaghfir, dan mohon ampun, bertaubat, beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, bersyukur kita kepada Allah. Coba dilihat di dalam Ukudul Jumat. Setiap kita selesai melaksanakan salat, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Ketika kita selesai melaksanakan salat, maka kita berzikir kepada Allah. Pembuka zikir dari jahar dan pembuka zikir daripada khafinya, di situ disertakan istighfar yang disebut dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Gitu. Subhanallah, maha suci Allah, memuji Allah atas sifatnya. Wastaghfir, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Amaliyahnya apa? Di kita sudah dikasih oleh Guru Agung Pangarasa Abah. Setelah hadrah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, di situ ada kalimat istighfar, astagfirullahal ghafurur tuh. Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu atas semua dosa dan kesalahan saya dengan sifatmu yang maha pengampun dan maha penyayang. Kalau di bahasa Sunda, nama istilahnya teh ngolo kita. Apa itu ngolo? Manja.
ya, bermanja-manjaan kepada Allah, ya. Kita rayu Allah, ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahanku ya Allah. Engkau kan punya sifat Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita minta taubat, minta ampun kepada Allah, kita sertakan sifat pengampun dan penyayangnya, maka sulit bagi Allah untuk menolaknya. Kenapa? Karena Allah itu adil, Allah itu hak, Allah itu gak pernah ingkar janji, Allah itu sesuai dengan sifatnya. Makanya ending dari ayat innahu kana inna sesungguhnya dialah Allah kana telah ada benar-benar dalam sifat Allah itu apa? Tawwaba, maha penerima taubat. Jadi kalau kita pengen diterima taubatnya, kata Allah tuh, yang pertama fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, yang kedua wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi udah tibang dua, tapi lumayan berat, Pak. Karena untuk mengembalikan ajaran seutuhnya itu bukan perkara mudah. Perlu banyak referensi-referensi yang harus kita dapatkan, juga ahli-ahli di bidangnya yang memang sesuai dengan referensi tersebut. Jangan sampai banyak yang menyalahgunakan, apalagi mengurangi, apalagi menambah. Makanya di situ sudah jelas kita diciptakan oleh Allah dari sekian banyak makhluk, yang paling mulia adalah manusia. Juga jelas Allah menyediakan fasilitas buat kita karena kita sudah disempurnakan oleh Allah. Yang pertama arsala, yang kedua rasula, yang ketiga al-huda, dan yang keempat adalah dinil haq. Arsala telah mengutus Allah rasula atas utusannya itu, al-huda petunjuk mereka yang langsung dibimbing oleh Allah. Wadinil haq, dan agama yang dibawa, ajaran yang dibawa, bimbingan yang disampaikan itu adalah perkara yang benar. Nah, kalau kita sudah balik kepada perkara itu, maka idza jaa nasrullahi wal fath, sungguh benar-benar telah ada, Allah persiapkan tuh, udah disiapin, udah ada. Ibarat kata salak sama pisang udah depan mata, tinggal mau ngambilnya aja. Dikupas kulitnya, dibelah sedikit, dimakan dagingnya, kulitnya sama bijinya dibuang. Itu kalau salak. Tapi kalau kita mau makan pisang, dibuka kulitnya, langsung kita bisa makan. Paling yang dibuang kulitnya doang, karena dia nggak ada bijinya, kecuali pisang batu. Nah, di sebelahnya ada lagi gorengan, ya kan? Udah ada depan mata, udah kelihatan. Tinggal maunya aja. Kalau kata Bang Didit mah tinggal nyomot aja. Tinggal nyomot, anterin ke mulut, digiling, dikunyah, dianterin masuk, ngelewatin tenggorokan, mulai ada rasa di situ. Kalau udah mulai nggak ada rasa, hati-hati tuh, harus dipecek gitu. Jadi kalau gorengan udah ngelewatin lidah, udah ngelewatin tenggorokan, nggak ada rasa, itu harus dipecek gitu. Enmek. Nah itu, makanya supaya kita bisa terpelihara, terjaga keutuhan, kefitrahan, dan kemarifatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatkanlah fasilitas-fasilitas yang Allah sediakan buat kita. Yang pertama arsala, yang kedua rasula, yang ketiga al-huda, dan yang keempat adalah dinil haq. Arsala rasula itu adalah SK mereka orang-orang yang soleh. Mereka orang-orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai utusannya. Kita tidak hidup di masa Rasulullah Muhammad SAW, tetapi kita hidup di masa salah satu orang-orang yang soleh. Manfaatkanlah tuntunan, bimbingan, dan ajarannya demi keselamatan di dunia dan di akhirat. Ikutilah apa yang menjadi titahnya, apa yang menjadi wejangannya, apa yang menjadi nasihatnya, supaya kehidupan kita berjalan sesuai dengan kudroh dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wabah taun di zamannya Syekh Abdul Qadir, obatnya juga dua. Yang pertama rerumputan, yang kedua air. Dan rerumputan air juga ini adanya adalah di madrasah Syekh. Berarti apa-apa yang ada di wilayah, di tempat, di kediaman, di pemukiman orang yang soleh, itu bisa jadi obat buat penyakit. Ya kalau saya sih merasakannya ketika sudah datang satu masa seperti sekarang, bisa ada kesempatan berangkat hadir
ke pusat itu udah jadi obat yang luar biasa. Yang saya rasakan begitu sampai di sana tak terasa masa pandemi, kayak normal aja kayak biasa, enak gitu, tenang gitu. Paling tidak kita merasa ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan, dalam diri kita. Tuh makanya Allah sudah sangat sayang sama kita. Allah sudah sangat memelihara dan menjaga kita dengan fasilitas-fasilitas yang Allah sediakan buat kita. Semoga kita mendapatkan ridha dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa terus belajar mudawamah istiqomah melaksanakan semua rangkaian amalia ibadah dan tetap di bawah bimbingan Guru Agung Pangarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin bin Syekh Abdullah Barak bin Nur Muhammad. Walhasil ending kita husnul khotimah, ruh menghadap Allah tetap dalam keadaan fitrah dan ma'rifat, senantiasa Allah jaga dan pelihara kita, keluarga kita, orang-orang terdekat sekitar kita, bersama dengan mereka orang-orang yang soleh sampai menghadap Allah dalam ridhonya Subhanahu wa ta'ala. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anjilna munjalan mubaraka wa anta khairul munjirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa antasimu bihablillah wa antasimu bihablillah wa antasimu bihablillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya dan bisa sama-sama kita amalkan untuk meniti jalan menuju ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita amalkan tadi dari mulai sholat maghrib berjamaah sampai detik ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi kifarot dalam kesalahan dosa hilaf kita maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kembali ke Ahmad.